Saat kita memulai bisnis, ada dua hal penting yang harus kita punya, yaitu kesabaran dan konsistensi. Meskipun kita punya rencana yang mulus, tapi pada kenyataannya banyak banget hal-hal tidak terduga yang mau nggak mau harus kita hadapi. Tapi tenang, kita bahas satu-satu ya. Aku mulai dari 4P, yaitu product, price, place, dan promotion. Sekarang sudah dikembangkan jadi ada tambahan 3P, yaitu people, proses, dan juga physical evidence. 4P 7P tadi disebutnya marketing mix atau bauran pemasaran. Untuk penjelasan singkatnya dibaca di sini dulu ya. Kenapa sih perlu pakai marketing mix? Menurut aku, supaya alur berpikir kita menjadi lebih terstruktur. Sekarang kita fokus bahas 4P. Produk merupakan hal yang sangat krusial untuk bisnis kita. Karena sehebat apapun promosinya, kalau produknya kurang baik, pada akhirnya cuma akan jadi bumerang tersendiri untuk kita. Sebaiknya produk itu harus ada pembeda atau diferensiasinya. Bisa dari kualitas, harga, pelayanan, atau keunikan lainnya. Kita kasih alasan kuat ke customer untuk mau belanja di toko kita. Yang paling penting, produk harus bisa memberi solusi untuk masalah customer. Sekarang kita bahas produk dari sisi supply. Ada banyak banget pilihan, kita sesuaikan aja sama kemampuan kita dan sumber daya yang ada di sekitar kita. Ada beberapa tips dalam memilih supply produk. Supplier tentunya harus terpercaya dan bertanggung jawab. Cek di web jika ada supplier yang nawarin harga kelewat murah, dan cek juga gimana cara mereka ngehandle komplain dari customer kalau misalkan barang yang diterima ternyata rusak atau cacat. Pastikan produk sesuai dengan yang kita harapkan. Selalu beli atau buat sampel terlebih dahulu supaya tahu pelayanan dan produk aslinya itu gimana. Lalu usahakan produk yang kita jual nantinya bisa didapat dalam jumlah yang banyak jika permintaan sedang naik. Pastikan supplier kooperatif dan komunikatif supaya lebih nyaman ke depannya. Pricing strategi sebenarnya ada banyak banget. Aku nggak akan bahas satu-satu, tapi aku akan share beberapa personal tips. Yang pertama, pastinya hitung HPP. Jangan ada yang kelewat, ambil kemungkinan rata-rata tertinggi dan perkirakan biaya yang susah dihitung. Sesuaikan dengan target pasar. Kalau premium tapi kemurahan, orang cenderung kurang percaya. Dan kalau barang biasa tapi kemahalan, orang jadi nggak beli. Jangan terlalu mepet sama keuntungan, karena ada biaya-biaya selain HPP yang harus kita bayar dan kita siapkan. Lalu manfaatkan psikologi harga ganjil. 46.000 sama 49.000 sama-sama dianggap 40 ribuan loh sama customer. Walaupun harganya lebih tinggi nggak apa-apa kok, asal ada nilai lebih dari produk. Place di sini bukan berarti harus tanah atau bangunan, tapi lebih ke bagaimana produk kita bisa diakses dan dibeli sama konsumen. Beberapa hal yang bisa kita siapkan yaitu email brand yang terpisah dari email pribadi. Kita bisa pakai email supaya langsung terhubung ke Google Drive untuk menyimpan file-file penting kita. Lalu Instagram Business. Ada fitur promotion dan insight yang sangat membantu kita ke depannya. Selanjutnya FB page. Gak usah terlalu aktif gak apa-apa, yang penting ada untuk iklan. Selanjutnya akun marketplace. Sesuaikan aja dengan produk apa yang akan kita jual. Promosi merupakan kegiatan atau strategi yang kita lakukan untuk menginformasikan, membujuk, serta mengingatkan konsumen pada produk yang kita jual. Yang pertama ada advertising, merupakan pengenalan produk dan penginformasian produk menggunakan media komunikasi. Yang kedua ada self promotion, di mana berfungsi untuk mendorong konsumen agar melakukan pembelian. Yang ketiga ada personal selling, biasanya digunakan untuk produk-produk yang butuh penjelasan detail untuk konsumennya. Contohnya seperti menawarkan asuransi.
Yang keempat ada public relation, berperan untuk menjaga hubungan perusahaan dengan masyarakat. Biasanya juga untuk memperbaiki citra perusahaan atau citra produk ketika bermasalah. Dan yang terakhir ada direct marketing. Biasanya menggunakan alat interaktif seperti call center dan telepon interaktif lainnya. Untuk tips memulai bisnis online, kalian bisa baca ini ya.